Walaupun di daerah Bapak Ibu misalnya tidak, itu perlu tahu, perlu paham tentang kebinekaan global. Masing-masing daerah mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Maka ketika peserta didik menyampaikan dengan versi yang lain, selama itu sesuai dengan norma yang merupakan norma global yang ada di negeri kita ini, maka kita untuk bisa menerima keberadaan itu. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Nah, gotong royong. Bagaimana anak atau peserta didik diberikan satu wadah atau satu forum, di situ mereka bergotong royong atau berkolaborasi dengan temannya. Jadi ada wadahnya, ada tempatnya, tempat untuk bergotong royong. Kemudian selain gotong royong, dia juga mempunyai jiwa mandiri. Jangan hanya gotong royong saja, namun juga mandiri. Mana hal-hal yang ini sifatnya skill individu, ya disitulah letak kemandirian. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Yang menghadapi mensikan sesuatu, bagaimana bisa menggunakan nalarnya secara kritis mensikapi. Kok bisa begini? Bagaimana seharusnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah profil pelajar yang keenam adalah kreatif. Ini menuntut kreativitas, di mana anak-anak tersebut perlu satu tempat atau satu wadah, satu kegiatan yang bisa mengaktualisasikan diri peserta didik menjadi peserta didik yang kreatif. Maka di sekolah bergerak itu nanti akan di struktur atau muatan kurikulum ada satu muatan yang di situ memang diperuntukkan untuk kegiatan yang namanya proyek profil pelajar Pancasila. Apa saya ulangi? Proyek profil pelajar Pancasila. Yang dalam proyek profil pelajar Pancasila itu anak bisa terbentuk anak-anak yang kreatif, bergotong royong, mandiri, benalis, berkebinekaan global, juga bisa menanamkan anak-anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ini Bapak Ibu yang akan membimbingnya, mengarahkannya di dalam yang mendesain, yang nanti didesain dalam sebuah modul yang dalam modul proyek itu mengarahkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan sebuah proyek. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pendidikan 4.0 sudah dideklarasikan beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Nah, di sini Pak Menteri membeberkan adanya keterkaitan penting antara revolusi industri dengan pendidikan di Indonesia yang akan menuju persaingan secara global. Masa depan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Adapun karakteristik dalam konten dan pengalaman belajar untuk menerapkan pendidikan 4.0 ada paling tidak ada 8. Ada 8 karakter. Yang pertama, kemampuan masyarakat global, kemampuan berinovasi dan berkreasi, kemampuan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu yang mohon maaf yang masih istilahnya apa ya, gagap teknologi atau apa kata yang kurang, menurut saya kurang nyaman didengar sebenarnya.
kejutan bagi kita, Bapak Ibu guru ataupun yang lain yang hari ini belum melek terhadap teknologi. Yang keempat adalah kemampuan interpersonal, kemudian pembelajaran yang tadi personalisasi sesuai dengan karakter individu. Ini namanya pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kan nanti setiap kali Bapak Ibu mengajar yang sudah menerapkan pembelajaran prototip atau paradigma baru itu perlu mengetahui kemampuan awalnya, yaitu dengan adanya asesmen diagnostik. Dan nanti Bapak Ibu ketika ke sekolah penggeraknya, bagi Bapak Ibu yang belum daftar, barangkali ada kesempatan daftar yang sekolah penggerak angkatan berapa ya, angkatan 4 atau 5 aja gitu. Monggo, bahkan kebijakan pemerintah sebenarnya untuk pengangkatan kepala sekolah itu nanti akan diambilkan dari Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak. Monggo Bapak Ibu yang ini yang muda berbakat, muda berprestasi masuk di guru penggerak, nanti oleh pemerintah daerah akan dilirik, wah ini kepala sekolahnya Pak A, Bu A misalnya, karena beliau adalah guru penggerak. Nanti akan tahu bagaimana pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemudian yang keenam, pembelajaran inklusif, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Maka asesmen tersebut. Kemudian yang ketujuh, kolaboratif. Tadi sudah saya sampaikan, serta pembelajaran sepanjang hayat, lifelong and student driven learning. Ada 3 strategi dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah mengubah sistem pendidikan. Paling tidak ada 2 kelompok pendidikan, integratif dan fully digitali. Maka akan ada 2 perubahan fundamental dalam merekonstruksi pendidikan. Perubahan pertama adalah dengan pendekatan blended learning. Seperti saat ini mungkin Bapak Ibu melaksanakan blended learning, atau juga bisa disebut dengan sebutan hybrid. Itu dimana perpaduan antara pembelajaran secara langsung atau pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Oh, blended. Saya mungkin belum tahu istilahnya saja, padahal sudah melaksanakannya. Kadang-kadang tatap muka, kadang-kadang jarak jauh. Kemudian pendekatan yang kedua adalah menggunakan sistem online atau online distance learning, ODR. Ini Bapak Ibu, kalau mau online ya seperti yang sedang kita laksanakan ini, kita dibatasi oleh tempat, namun kita bisa berkumpul bersama dalam satu channel. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai banyak agenda, dengan cara online ini sangat menguntungkan Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam satu waktu itu saya bisa mengikuti 3 kegiatan sekaligus. Yang satu di laptop, yang satu di HP tangan kanan, satu HP tangan kiri, di tempat yang berbeda. Yang satu ini dengan teman-teman organisasi misalnya, yang satu dengan komunitas di pendidikan, yang satu di komunitas yang lainnya. Dilaksanakan dalam waktu yang sama, semuanya bisa ikuti dan tidak perlu datang ke tempatnya. Itu satu kelebihannya. Namun juga biasanya kalau yang seperti itu kurang optimal. Kemudian strategi yang kedua
adalah mempersiapkan profesi di era industri 4.0 ini di sekolah atau madrasah. Kita mengetahui bahwa link and match pendidikan Indonesia dengan industri sangat lemah sejak dulu. Ketika destruktif pekerjaan di era ini berubah, maka ada kesempatan baru bagi dunia pendidikan untuk segera mengadaptasi pekerjaan era ini. Ini sebuah peluang besar Bapak Ibu, ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat ini. Kemudian strategi yang ketiga adalah merekonstruksi kurikulum dengan pendekatan 3 literasi utama, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Apa peran pemerintah sekarang? Bapak Ibu yang saya hormati, belum lama ini, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini titik fokusnya di mana? Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang negara kita juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini amanah undang-undang. Yang ketiga, pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia 7 sampai usia 15 tahun. Maka busnya kan sampai SMA, SMK kan usia kira-kira 15 tahun. Maka wajib belajarnya sudah tidak lagi, kalau dulu wajib belajar 9 tahun, sekarang wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, pemerintah menggabungkan dalam memberikan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal. Maka Bapak Ibu, update data di dapur harus sesuai dengan kenyataan. Jangan kondisinya sudah buruk dikatakan baik, akhirnya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Wah,